Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virus Fatin dengan NIM 20121903. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian semester atau tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman client server. Baiklah, langsung saja saya coba share screen. Dan saya mulai pada tampilan postman-nya terlebih dahulu. Untuk dapat mengolah semua data ini, kita perlu melakukan login terlebih dahulu. Mengapa kita memerlukan proses login? Karena jika kita melakukan proses login, maka kita akan mendapatkan token. Dan token ini adalah sebuah autentikasi untuk dapat mengolah data pada database ini. Maka dari itu kita coba untuk login terlebih dahulu. Di sini kita masukkan email. Dan emailnya ini merupakan email yang sudah terdaftar pada tabel admin di database. Nah, jika kita menginputkan data admin yang tidak sesuai atau tidak terdaftar pada tabel admin, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Email dan password tidak valid. Pada dari itu kita harus menginputkan email dan password admin yang valid. Sini saya akan coba login menggunakan email virus email, kemudian passwordnya, kemudian kita coba untuk send. Nah, akan menampilkan autentikasi berhasil dan menampilkan token yang kita butuhkan. Dan bagaimana proses login ini terjadi? Mari kita lihat pada codingannya. Di sini ada function login post dengan variabel data yang memuat array, email, dan password. Kita di sini menginputkan emailnya, dan emailnya akan dikirimkan ke email dan password pada tabel admin, dan akan meload model admin dengan fungsi check login admin. Jika data yang kita masukkan tidak valid, maka akan menampilkan alert seperti ini atau message email dan password tidak aktif. Dan prosesnya bisa kita lihat pada model admin. Ada di bagian cek login admin. Masuk ke database, kemudian get admin. Kemudian jika datanya tidak valid, maka kembali lagi akan menampilkan email dan password tidak valid. Kemudian jika kita melakukan login sesuai dengan email dan password yang terdaftar, maka seperti tadi kita akan mendapatkan tampilan autentikasi berhasil dan mendapatkan token. Kita coba copy tokennya. Untuk pertama-tama, mari kita masuk ke tabel admin. Kita akan mengolah tabel admin. Dan pertama di sini terdapat fungsi get. Get ini adalah gunanya untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada tabel admin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan authorization atau memasukkan token. Kemudian kita send. Maka akan menampilkan seluruh data pada tabel admin. Di sini saya memiliki beberapa data admin. Kemudian kita lanjut ke fungsi atau metode post. Post ini gunanya adalah untuk menambahkan atau
istilahnya insert data ke dalam tabel admin. Di sini kita akan coba mendaftarkan atau menambahkan admin baru. Kita masukkan emailnya virus255@gmail.com. Kemudian passwordnya 1603 dengan nama virus. Kita klik send, maka insert berhasil. Kenapa insert berhasil? Karena sebelumnya saya juga sudah memasukkan tokennya. Namun jika tokennya sudah kadaluarsa, maka tokennya tidak dapat digunakan untuk mengolah data atau gagal melakukan autentikasi. Kita lanjut ke metode put. Namun sebelumnya kita lihat dulu codingan untuk fungsi postnya tadi. Fungsi postnya ada di bagian awal. Ini tadi untuk get adminnya, untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel admin. Nah, di sini adalah fungsi admin post. Jika kita mengisikan emailnya atau tidak mengisikan kolom email, maka akan menampilkan email tidak boleh kosong. Kemudian format emailnya tidak valid, password tidak boleh kosong, dan nama tidak boleh kosong. Kemudian jika lolos validasi, maka akan mengolah atau menjalankan program email input atau mengirimkan ke kolom email atau menambahkan data ke kolom email, password, dan nama. Dan akan menjalankan proses resolve, load, model admin, dan menjalankan fungsi insert admin. Jika insertnya berhasil, maka akan menampilkan message insert berhasil. Kita lihat di sini insert admin ada di model admin. Nah, ini adalah codingannya. Kemudian kita lanjut ke proses put atau metode put. Put ini gunanya adalah untuk mengupdate data pada tabel admin atau mengubah data. Di sini saya mau mengubah password, email, dan nama berdasarkan ID admin. Sebelumnya kita cek dulu data tabel adminnya. Nah, di sini ada beberapa data admin. Di sini kita lihat ID-nya 57. Dan kita mau mengubah data admin dengan ID 57 ini. Kemudian kita masukkan emailnya atau email baru dari admin dengan ID 57. Emailnya kita masukkan virus baru @gmail.com. Kemudian passwordnya 1111 dengan nama virus baru. Dan kita lihat ID 57 dan kita tadi mau mengubah ID 57. Maka kita tuliskan, kita ketikkan ID-nya, nomor ID-nya, kemudian kita klik send. Update berhasil.
virus baru. Jika kita cek ke database-nya, seharusnya datanya sudah berubah atau sudah diupdate. Nah, data pada admin nomor 57 sudah diupdate menjadi virus baru. Selanjutnya kita masuk ke tabel produk. Pada tabel produk kurang lebih sama seperti uh, apa namanya, kelola sebelumnya atau aktivitas sebelumnya, yakni get untuk menampilkan semua data yang ada pada tabel produk. Kurang lebih sama. Kita coba masukkan tokennya. Maka akan menampilkan data pada tabel produk. Namun sebelumnya tadi saya lupa untuk mencoba fungsi del atau metode del. Del ini gunanya untuk menghapus admin, menghapus data admin berdasarkan ID-nya. Di sini misal kita mau menghapuskan admin dengan ID 57 yang sudah kita buat tadi, kita mau menghapusnya. Admin ID 57. Kita tinggal memasukkan ID-nya, kemudian kita klik send. Di sini menampilkan token tidak valid. Karena token yang sebelumnya sudah kadaluarsa, maka kita harus menginputkan atau memasukkan token baru. Send. Delete berhasil. Delete berhasil, kita cek di database. Nah, admin dengan ID 57 sudah terhapus. Dan codingannya adalah berada di bagian sini pada baris 36. Where ID, ketika kita memilih ID, maka akan mendelete data adminnya. Ketika kita memilih ID adminnya, maka data admin itu akan terhapus. Kemudian kita lanjut ke produk, tabel produk. Jadi kita ingin menampilkan data produk dan sudah tertampil data produknya. Kita lanjut saja ke metode postnya. Di sini kita akan menambahkan produk baru ke dalam tabel produk. Di sini kita akan menambahkan ubi cilembu. Kita akan masukkan harganya 6.000 saja. Stoknya ada 100 buah. Kemudian kita klik send. Token tidak valid, berarti kita harus memasukkan atau menginputkan token baru. Send. Data tidak valid, min ID tidak boleh kosong. Berarti tadi ada yang terlewat. Nah, ID admin. ID admin ini harus kita ambil berdasarkan admin yang ada di tabel admin. Misal kita ambil di sini admin nomor 60. Admin nomor 60, ada ID adminnya 60. Kita send. Data tidak valid, ID admin tidak boleh kosong. ID admin di sini mungkin diambil, coba kita coba 59. ID admin tidak boleh kosong. Padahal kita sudah menginputkannya. Stoknya udah, harga ID admin sebentar. Mungkin kita menggunakan admin nomor 44 atau admin yang kita gunakan untuk login tadi mungkin ya. Ini admin 59. Coba kita coba admin
59 dengan 44 min 44 nama produk ini, nama produk. Kita coba cek di produknya apa udah nambah. Belum nambah ya. ID 44 nama udah benar. Terus coba kita ubah namanya mungkin. Telepon untuk kosong. Dan kita sudah menginputkannya. Admin ID. Oh mungkin, nah ini ada kesalahan. Ini tidak sama dengan kolom yang ada pada tabel produk. Di sini saya mengetikkan ID admin, sedangkan seharusnya adalah admin ID. Mohon maaf, ada sedikit kesalahan dari saya sendiri. Di sini saya akan mencoba mengubah menjadi admin ID. Oke, kita coba adminnya nomor admin 60. Kita tambahkan. Insert berhasil. Nah, insertnya sudah berhasil. Kita coba masuk ke codingannya ya untuk menambahkan produk tadi. Untuk produk ada di API PCS. Produk. Nah, ini kita masuk produk get tadi untuk menampilkan semua data produk. Nah, ini adalah cek token. Untuk cek token sendiri, codingannya ada di bagian bawah. Untuk validasi tokennya ada di bagian bawah. Nah, ini untuk authorization-nya. Tadi kita di bagian produk ya. Produk sebentar. Mana produk? Admin, ini masih admin. Ini produk Pak. Nah, ketika tadi kita menginputkan adminnya, ID-nya tidak boleh kosong, admin ID tidak boleh kosong, admin ID tidak ditemukan. Tadi kita admin ID tidak boleh kosong kan, karena tadi kita salah dalam menginputkan atau penamaan yang tidak sesuai pada kolom yang ada di database produk, yakni admin ID tadi, makanya tidak ditemukan. Dan ini adalah alertnya. Dan jika lolos validasi, maka admin ID yang sudah kita inputkan tadi, nama, harga, dan stok akan masuk atau sebentar ini put. Harusnya post. Nah ini adalah postnya. Dan data yang sudah kita inputkan tadi, mulai dari data admin, nama, harga, dan stok, akan masuk atau terinput ke kolom admin ID, nama, harga, dan stok pada tabel produk. Dan akan melakukan proses load mProduct dan fungsi insert product. Fungsi insert product ada di bagian ini. Insert product. Nah, ini adalah fungsi
atau fungsi insert produknya. Kemudian kita lanjut ke metode put atau mengubah atau update data berdasarkan ID-nya. Jadi kita di sini mau mengubah data produknya berdasarkan ID. Namun sebelum itu kita coba tadi cek dulu yang ada di produk. Tadi kita menginputkan telepon genggam. Nah, ini sudah masuk ya, telepon genggam. Nah, di sini saya mau mengubah nama produknya menjadi Ubi Cilembu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menginputkan admin ID-nya, admin ID kita nomor 60, kemudian nama produknya. Nah, kita ubah Ubi Cilembu. Nah, lanjut, harganya masih sama ya, 6.000, stoknya masih 100. ID-nya, kita lihat ID pada ID produk. Kita lihat ID produk, telepon genggam, ID-nya berapa? ID-nya 12. Jadi, kita akan mengubahnya berdasarkan ID produknya. ID 12 kita ubah menjadi datanya nama Ubi Cilembu. Datanya. Kita melakukan send. Token tidak valid. Berarti kita lakukan proses yang sama. Yakni menginputkan tokennya. Update berhasil. Ubi Cilembu sudah kita ganti. Dan kita coba cek di database-nya. Ubi Cilembu sudah masuk. Sudah diubah. Untuk proses ubahnya sendiri akan menjalankan fungsi update produk. Berdasarkan ID. Tadi kita memilih ID berapa? Tadi kita memilih ID produknya 12. Maka dia akan mengupdate data produk pada ID 12. Itu adalah proses yang dilakukan pada model produk. Sedangkan pada API PCS akan menjalankan fungsi ini, fungsi update produk. Put ID, mengubah berdasarkan ID produk, dan menjalankan fungsi update produk, dan menampilkan proses atau message update berhasil produk dan result. Resultnya itu tadi adalah data yang ini, data nama, harga, stok, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke fungsi del atau menghapus produknya. Kita mau menghapus produk dengan ID. Misal kita mau menghapus ini, Ubi Cilembu mau kita hapus. Atau kita tambahkan dulu data yang mau kita hapus, kemudian baru kita jalankan menggunakan fungsi del. Kita tambahkan dulu mainnya. Set ini harganya 160 atau 200.000 aja lah biar gampang. Stoknya 100. Kita coba send. Insert berhasil. Nah, datanya sudah masuk ya. Kemudian kita coba hapus. Kita lihat ID-nya berapa. ID-nya 13. ID produknya 13. Mau kita hapus ID 13. Kita coba hapus ID 13. Kemudian kita jalankan. Token tidak valid. Berarti kita harus masukkan token ulang.
delete berhasil. Coba kita cek. Nah, headset gamingnya sudah terhapus dari database. Kemudian untuk codingannya bisa kita lihat pada ini, produk, model produk. Delete produk. Nah, dia akan menjalankan atau meload database get where product by ID. Ketika kita memilih ID atau memilih ID yang ingin kita hapus, maka produk atau data produk berdasarkan ID-nya, misal ID 13, maka produk dengan ID 13 akan terhapus. Kemudian pada API PCS, dia akan menampilkan function sukses dan jika ID-nya tidak valid, maka ID tidak valid. Jika proses delete-nya berhasil, maka akan menampilkan delete berhasil. Begitu kira-kira. Kemudian kita selesai pada produk. Kita selesai di produk, kita lanjut ke transaksi. Pada tabel transaksi, sama seperti sebelumnya, untuk menampilkan datanya, seluruh data yang ada dalam tabel transaksi, kita gunakan token. Bisa kita lihat semua data-datanya, data transaksinya. Kemudian langsung saja kita melakukan penambahan data transaksi. ID 60. Tanggal ini boleh dikosongkan ya teman-teman. Karena sudah ada dibuat codingannya. Codingannya itu akan menyesuaikan hari atau tanggal berapa sih perubahan atau penambahan ini terjadi. Bisa kita lihat di sini. Ini tanggal. Jadi otomatis akan terisi sendiri, otomatis terinput sendiri untuk tanggalnya. Tanggal transaksi, coba kita lihat transaksi transaksi harusnya ada di sini tanggal, ini otomatis terisi. Untuk codingannya sebelumnya saya ada lihat di bagian mana ya, sebentar kita cari untuk tanggalnya itu. Transaksi update transaksi insert join. Nah ini get transaksi bulan ini, ini adalah fungsi get transaksi ini untuk mendapatkan data jadwal transaksinya. Di sini kita melakukan select untuk menampilkan transaksi ID, transaksi total, transaksi dan tanggalnya, serta admin, nama admin. Jadi kita akan melakukan join dari tabel transaksi ke tabel admin. Kemudian menggunakan masing-masing primary key antar tabel untuk dapat melakukan join jika dengan kondisi tanggalnya sesuai dengan hari di mana admin menginputkan data. Tanggalnya bisa dikosongkan, totalnya, misal totalnya, lihat total sebelumnya di produk, di transaksi ya, totalnya 700. Berarti di sini misal kita tambahkan aja totalnya 12.000. Send, token tidak valid. Token. Send.
insert berhasil. Nah, otomatis tanggalnya sudah ditambahkan, waktunya, dan totalnya ada di 12.000. Kemudian kita mau mengubah data transaksinya ya. Data transaksi tanggal bisa dikosongkan, dan seharusnya ini kita melakukan perubahan data transaksi hanya berdasarkan ID-nya aja ya. Jadi yang tanggal ini bisa kita hapus. Nah, kita menggunakan ID dari data transaksinya aja. Misal kita lihat di sini ada beberapa data transaksi ya, serta dengan data yang baru kita inputkan tadi. Sini ada ID transaksi nomor 5. Kita mau hapus. ID nomor 5. Maka dia membutuhkan authorization lagi. Kita tidak valid admin ID. Admin ID mungkin belum saya isi ya teman. Admin ID. Admin ID tidak boleh kosong. Oh, berarti dia bukan berdasarkan ID, tapi admin ID. Ada kesalahan di sini. Nah, admin ID-nya kita lihat admin ID-nya. Nah, yang ini nomor 45. Kita mau hapus data admin ID nomor 45. Kita mau hapus. ID tidak boleh kosong. Oh, tadi belum kita save ya teman-teman. Kita save dulu. Ini kita membutuhkan ID. Kita nggak butuh admin ID. Kita harus berdasarkan ID-nya. Karena kalau admin ID, jika adminnya menginputkan beberapa data transaksi, otomatis kalau kita menghapus data berdasarkan ID adminnya, maka semua data transaksi yang dibuat oleh admin yang sama akan terhapus. Jadi kita harus menggunakan ID untuk mengubahnya atau ya mengubah datanya. Berdasarkan ID kita save ID nomor 5. Admin ID tidak boleh kosong. Berarti ini juga membutuhkan admin ID dan admin ID. Mungkin bisa kita lihat dulu codingannya. Codingan untuk transaksi, insert transaksi, update transaksi. Dia membutuhkan apa? Kita lihat. Dia membutuhkan transaksi. Ini item transaksi, data transaksi tadi kita lihat. Data transaksi sebentar. Admin tidak boleh kosong, admin ID dan total. Berarti kita membutuhkan tiga data yang harus terpenuhi agar datanya bisa diubah. Berarti tadi udah benar ya codingannya, admin ID. Berarti tadi untuk iya mungkin ada kesalahan dari saya lagi, mohon maaf. Kita membutuhkan admin ID. Terus total kita perlu. Kemudian sebentar. Total udah. Tanggal mungkin bisa kita kosongkan saja nanti otomatis. ID-nya, ID adminnya 60. Totalnya yang mau kita hapus
atau mau kita ubah, maksudnya dari yang sebelumnya mungkin harganya tadi berapa? Harganya tadi 700.000, mau kita ubah menjadi 500.000. Coba menjadi 500.000 berdasarkan ID admin nomor 5. Maksud saya berdasarkan ID nomor 5, ID produk nomor, ID transaksi nomor 5. Kita coba update berhasil. Kita lihat, mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan dari saya. Dan di sini kita lihat ini masih 700 sebelum diupdate, dan setelah diupdate kita lihat datanya sudah berubah menjadi 500.000. Nah, saya 50.000. Kemudian untuk codingannya ada di sini. Totalnya tadi kita ada error kan, jadi semuanya akan menampilkan validation message karena kita tadi ada error dan beberapa data yang tidak kita isikan. Dan jika prosesnya gagal, maka akan menampilkan data tidak valid. Kemudian jika lolos validasi, maka akan menampilkan data admin ID-nya, total, dan tanggal. Akan diubah. Admin ID yang kita inputkan akan diubah pada admin ID yang ada di tabel. Admin ID yang ada di tabel transaksi. Put atau ubah berdasarkan ID. ID-nya diubah berdasarkan ID. Kalau berhasil, maka akan menampilkan update berhasil. Dan kita lihat transaksi, update transaksi. Nah, ini adalah fungsi update transaksi, where ketika kita memilih ID yang kita ingin ubah, maka data transaksinya pada ID yang kita inginkan akan diubah. Dan akan load data transaksi berdasarkan ID. Kemudian untuk del mungkin sama seperti sebelumnya ya. Del kita bisa hapus berdasarkan ID-nya. Nah, di sini kita mau hapus ID-nya nomor 5, mau kita hapus. Tokennya jangan lupa. Jadi berhasil. Di transaksi selesai, berarti kita lanjut di item transaksi. Untuk item transaksi sendiri sama seperti sebelumnya, get fungsinya untuk menampilkan seluruh data yang ada pada tabel item transaksi. Sini misal kita mau melihatnya ya. Ini kita gunakan bearer token, kemudian kita save dulu, kita masukkan token yang sudah kita dapatkan setelah proses login tadi. Nah, ini ada beberapa data transaksi, data item transaksi. Selanjutnya kita mau menambahkan data item transaksi. Transaksi ID. Transaksi ID ini kita dapatkan, kita lihat dulu di database transaksi ID. Transaksi ID adalah 2333. 3 ini bisa kita lihat dari sini. Nah, data transaksi. Nah, dari sini. ID transaksi. Transaksi ID 2333 500. Ini adalah data transaksi yang sudah dilakukan di ID 3. Di sini kita mau menambahkan ID baru, ID transaksi baru. Berarti misalnya kita tambahkan 4. Produk ID, dari mana kita dapat data produk ID?
Kita lihat produk, misal tadi ubi cilembu, ini adalah produk ID 12. Kita inputkan 12, kuantitinya, misal ada yang membeli sebanyak 25 buah, dan harga saat transaksi ini kita ambil dari data produk, yakni harga. Harga dari ubi cilembu adalah 6.000. Jadi kita inputkan di sini harga saat transaksinya adalah 6.000. Dan subtotal ini tidak perlu kita isikan karena nanti otomatis akan menjumlahkan atau terisi sendiri kolom sesuai dengan kuantiti dan harga saat transaksi. Kita lakukan send, akan tidak valid. Lagi-lagi kita lupa untuk mengubah tokennya. Send, insert berhasil. Nah, kita lihat data insertnya. Data yang sudah kita insert. Nah, nomor 11, 6.000 dan subtotalnya otomatis terisi. Dan codingannya sendiri ada di bagian sini, item transaksi, bentar, item transaksi. Nah, ada di sini item transaksi. Tambah. Nah, get item transaksinya akan menampilkan data get insert. Nah, insert item transaksi ini adalah codingannya. Fungsi untuk melakukan insert ke dalam data tabel item transaksi. Di sini akan melakukan fungsi this db database, melakukan fungsi insert ke dalam tabel item transaksi, insert ID, kemudian akan menampilkan atau meload item transaksi berdasarkan ID-nya. Kemudian untuk mengubah stoknya ada di codingan ini. Kemudian kita coba untuk mengecek. Tadi kan kita sudah melakukan transaksi, berarti ubi cilembunya terjual, misal terjual 25, maka pada data produknya otomatis akan berkurang dari yang sebelumnya 100 menjadi 75. Begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kita akan mengambil data dari produk. Mengambil data dari produk dan masuk ke data item transaksi. Caranya adalah pada codingan ini, get item transaksi ID. Kita ingin menampilkan data item transaksi, kita ingin mendapatkan data item transaksi ID, transaksi produk, dan nama produknya dari tabel item transaksi, lakukan join ke tabel produk dengan masing-masing primary key-nya. Kemudian nantinya tabel ini akan melakukan fungsi join dan melakukan pertukaran data. Jika data dari tabel produk ada yang berubah, maka otomatis data yang ada pada tabel maksud saya jika data yang ada pada tabel item transaksi berubah, maka data yang ada pada produk, yakni pada kolom quantity, maka akan otomatis berubah. Misal tadi kita lihat kasusnya, sebelumnya
kuantiti dari ubi celumbu pada tabel produk ada 100 buah. Namun setelah kita melakukan atau menambahkan item transaksi, yakni kita menjumlahkannya adalah sebanyak 25 buah, maka otomatis data yang ada pada tabel produk, yakni jumlah produknya, kuantitasnya akan berubah atau berkurang sesuai dengan jumlah yang sudah kita inputkan pada item transaksi tadi, pada kolom jumlah. Kemudian jika kita ingin mengubah datanya, data item transaksi kurang lebih sama seperti tahap-tahap sebelumnya, yakni kita memasukkan transaksi ID-nya, kita misal mengubah transaksi ID-nya menjadi misalnya ini ya, misal yang nomor 3 ini, transaksi ID-nya nomor 3, nomor 3 mau kita ubah menjadi 10 atau 15. Produk ID-nya apa? Produk ID-nya adalah misal kita mau mengubah pembeliannya dari yang sebelumnya membeli produk mouse Logitech, kita ubah menjadi membeli ubi cilembu. Kita ambil ID-nya 12. Kuantitinya 34 buah. Harga saat transaksi 6.000, tidak ada masalah. 6.000 masih sama. Subtotal. Nah, ID ini adalah penentunya. Jadi kita bisa merubah semua data pada masing-masing tabel berdasarkan ID-nya. Kita mau lihat ID nomor berapa yang mau kita ubah. ID item transaksi mana yang mau kita ubah. Di sini kita misalnya mau mengubah ID item transaksi nomor 10. Di sini kita mau ubah menjadi data yang tadi kita inputkan. ID-nya tadi nomor 10. Kita lanjut, send. Token tidak valid lagi. Data tidak valid, transaksi ID tidak ditemukan. Sebentar, kita lihat lagi. Transaksi ID. Transaksi ID. Nomor, oh ya, transaksi ID-nya kita lihat yang ini, data-data dari sini. Kita ambil ID nomor 4. Benar. Transaksi ID-nya nomor 4. Ini sudah benar. Ini. Transaksi ID-nya nomor 4. Nah, update berhasil. Jadi, data pada data transaksi admin 44 dengan ID 4 sudah berubah, sudah kita update. Jadi pada item transaksi akan berubah, akan bertambah. Sudah berubah menjadi data baru. Codingannya ada di sebelah sini. Nah, ini ada tadi kode untuk mengubah stok. Jika data stoknya berubah, maka data stok pada tabel item transaksi dan produk akan berubah. Misal ini result produk. Bentar, kita lihat get data produk berdasarkan ID, produk ID dari produk ID. Nah, result
row array stok lama, stok, dan stok barunya akan masuk ke sini kuantitinya. Maka akan menjalankan fungsi variabel data produk update, stok, dan stok baru. Kemudian data berdasarkan ID, ketika ID-nya sudah kita pilih, maka akan mengubah produk, data produknya udah berubah, sudah melakukan update. Kemudian yang untuk update tadi, ini adalah codingannya, kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. API PCS, kita lihat untuk fungsi pada item transaksi put ya, put, kita lihat put, ini codingannya, ID tidak boleh kosong, produk, data transaksi, kuantitas, jika berhasil, maka akan menampilkan ini data-datanya, data-data, jika gagal, maka akan menampilkan ini alertnya, put by ID, jadi akan melakukan update berdasarkan ID-nya, dan menampilkan data JSON update berhasil. Kemudian item transaksi result ini adalah menampilkan data ini sesuai dengan data yang sudah kita update tadi. Kemudian terakhir kita melakukan delete data by ID. Di sini kita mau delete data item transaksi, misalnya kita mau hapus nomor 11, kita mau hapus, jadi kita tinggal hapus aja berdasarkan ID-nya. Kemudian kita cek dulu di bagian authorization apakah sudah ini otomatis delete berhasil, dan kita cek penghapusannya apakah jalan. Nah, sudah terhapus, dan semuanya sudah kita coba ya melakukan perombakan atau perubahan atau mengelola data yang ada pada masing-masing tabel menggunakan Postman. Kita stop presentasinya, stop share. Nah, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Demikian saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pembahasan yang berputar-putar maupun human error lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.